Baik, selamat datang di Wadah College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan bukti terjadinya evolusi. Oke, jadi sebelumnya kita sudah melihat terkait pada video yang lain, kita sudah melihat terkait dengan teori-teori evolusi. Pada video kali ini kita akan melihat bahwa teori-teori evolusi itu ada benarnya karena ada terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa evolusi memang merupakan suatu kejadian yang terjadi pada makhluk hidup. Oke, kita lihat bukti yang pertama bahwa ditemukannya adanya variasi makhluk hidup atau variasi organisme. Jadi, variasi ini adalah perbedaan yang ditemukan antara individu dalam satu spesies, jadi dia merupakan perbedaan antara individu dalam satu spesies, di mana, misalkan pada gambar di samping, spesiesnya itu adalah manusia, Homo sapiens, tetapi dia adalah memiliki berbagai macam, jenis variasi, oke. Nah, adanya variasi ini dia menunjukkan tidak ada 2 individu yang mempunyai sifat yang benar-benar sama gitu kan. Jadi memang ada variasi, bahkan diketahui juga yang dikatakan sebagai saudara kembar pun sebenarnya ada variasi atau ada ciri yang membedakan antara kedua saudara kembar tersebut. Sehingga memang tidak ada benar-benar 2 individu yang berbeda, tapi memang dia juga benar-benar sama, pasti ada variasinya. Nah, varian yang hidup pada lingkungan yang berbeda akan menghasilkan keturunan yang berbeda dengan nenek moyang gitu. Jadi misalkan, ini juga ada peranan, dari lingkungan. Jadi apabila seandainya varian itu hidup pada lingkungan yang berbeda, dia juga akan menghasilkan keturunan, yang berbeda dengan nenek moyang gitu. Oke, kemudian variasi dia, merupakan petunjuk, evolusi yang mengarah terbentuknya spesies baru. Jadi mungkin ada beberapa gen yang memang ya secara secara spesies mereka masih satu spesies ya, misalkan, pada beberapa organisme dia masih satu spesies, tetapi karena ada beberapa gen yang berbeda, dia menunjukkan adanya variasi dari satu organisme ke organisme yang lain atau satu individu ke individu yang lain gitu, walaupun dalam satu spesies. Nah, karenanya ada variasi ini, maka variasi ini juga dapat dijadikan sebagai petunjuk evolusi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru yang nantinya lama-lama masing-masing dari setiap variasi itu dia akan membentuk suatu cabang, spesies yang baru gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, adanya penemuan fosil. Oke, jadi, ada penemuan fosil. Fosil ini dia merupakan bagian tubuh, eee, atau jejak atau sisa-sisa, makhluk hidup yang tersisa berusia bahkan jutaan tahun yang telah membatu. Jadi dia bisa bagian tubuh ataupun misalkan jejak ataupun, sisa-sisa makhluk hidup yang di mana tentu saja umur fosil ini dia ditentukan. Jadi kita bisa mengetahui umur fosil ini dapat diketahui dari diperkirakan dari, eee, te umur lapisan batuan tempat fosil tersebut ditemukan. Umur lapisan batuan fosil tersebut ditemukan. Nah, penemuan fosil ini dia menunjukkan bahwa makhluk hidup di masa lampau dia memiliki persamaan maupun perbedaan dengan makhluk hidup yang, sekarang walaupun dan juga ada beberapa kemiripan, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Pengetahuan akan fosil, pengetahuan tentang bagaimana struktur fosil itu akan memberikan informasi perbandingan untuk kita agar kita dapat membandingkan, fosil-fosil dari setiap hewan maupun tumbuhan misalkan yang ditemukan gitu dengan, fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan pada masa sekarang. Nah, misalkan ini adalah, sejarah sejarah kuda, sejarah perkembangan kuda ya, di mana, dari fosil kuda itu yang paling tua itu adalah kelompok Eohippus yang
ada sekitar 56 juta tahun yang lalu, oke, di mana dia ini kelompok Eohippus atau kelompok Hyracotherium, dia sebenarnya masih, memiliki ciri-ciri misalkan tubuhnya itu hanya sebesar kucing ataupun, dapat dilihat bahwa pada kaki kaki depannya itu dia memiliki jari ada 4 gitu, oke. Kemudian kaki belakang dia berjari 3, kemudian giginya itu memiliki struktur pemakan daun gitu kan. Nah, seiring perkembangannya dari Eohippus kemudian, di sini ada Miohippus, oke, dari Miohippus kemudian berkembang lagi Miohippus sekitar, eee, 32 juta tahun yang lalu, kemudian, ke Meryhippus. Meryhippus itu sekitar, 17 tahun yang lalu, hingga Equus ini ditemukan sekitar 2 juta tahun yang lalu. Di Equus ini apabila kita membandingkan, kaki depannya, maka dia ini sebenarnya mirip sama modern kuda, kuda modern yang ada pada, atau yang hidup pada saat ini gitu. Sehingga dari fosil kuda apabila kita bandingkan bahwa di sini bahwa ada terjadinya perubahan fosil, dari satu kelompok kuda ke kelompok kuda yang lain, oke, sehingga ini dapat digunakan juga sebagai petunjuk adanya evolusi.